Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali, Bapak dan Ibu yang saya hormati. Semoga hari ini tetap sehat, tenang, dan semangat menjalani hari. Pernah nggak, Bapak Ibu merasa tubuh makin lemah padahal aktivitas di rumah biasa-biasa saja? Misalnya, bangun dari duduk terasa berat, angkat ember air sebentar saja langsung capek. Atau baru berdiri beberapa menit, lutut rasanya mau goyah? Kalau iya, bisa jadi bukan karena tulang yang bermasalah, tapi karena otot-otot kita mulai melemah. Dan ini wajar. Seiring bertambahnya usia, memang otot kita mulai menyusut. Namanya kondisi sarkopenia. Tapi kabar baiknya, bukan berarti tidak bisa dicegah atau diperbaiki. Justru kalau tahu caranya, kita bisa tetap punya otot yang kuat walau usia sudah di atas 60 atau bahkan 70 tahun. Biar tetap bisa mandiri, tetap bisa bantu anak cucu, dan tetap bisa jalan-jalan ke pasar atau masjid tanpa takut jatuh. Nah, hari ini kita akan bahas 7 buah harian yang bisa membantu menguatkan otot lansia. Bukan buah mahal, bukan buah luar negeri, tapi buah-buah sederhana yang bisa Bapak Ibu temukan di pasar atau tukang buah keliling. Dan bukan cuma saya yang bilang. Ini juga didukung oleh beberapa studi penelitian yang menunjukkan bahwa pola makan yang kaya kalium, magnesium, dan vitamin C terbukti bisa memperlambat pelemahan otot pada lansia. Kita akan bahas satu persatu, lengkap dengan kandungan gizinya, waktu konsumsi terbaik, cara makannya biar tidak bosan, dan peringatan jika ada kondisi khusus seperti diabetes atau masalah pencernaan. Di akhir video, saya juga akan cerita tentang seorang lansia dari kampung yang berhasil kembali aktif hanya dengan rajin konsumsi buah ini tiap hari. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk Bapak Ibu juga. Jadi, siap untuk mulai? Mari kita mulai dari buah pertama. Buah yang murah, mudah dicari, dan sering dianggap remeh padahal manfaatnya luar biasa untuk otot. Kalau Bapak Ibu ditanya, buah apa yang paling sering dibeli di pasar dan murah meriah? Pasti banyak yang jawab, pisang. Betul sekali. Ternyata pisang bukan cuma mengenyangkan, tapi juga bisa bantu menguatkan otot, apalagi untuk lansia. Kandungan utama dalam pisang yang sangat bermanfaat untuk otot adalah kalium, atau yang sering disebut juga sebagai potasium. Kalium ini sangat penting untuk kerja otot. Kalau tubuh kekurangan kalium, otot jadi mudah lelah, gampang kram, dan bahkan bisa goyah saat berdiri terlalu lama. Pisang juga mengandung vitamin B6, yang bantu proses metabolisme protein, bahan baku penting untuk menjaga kekuatan otot. Dan satu lagi, pisang termasuk buah yang tidak menyulitkan sistem pencernaan lansia. Lembut, gampang dikunyah, dan bisa langsung dimakan tanpa perlu diolah. Makanya cocok jadi buah harian, terutama di pagi hari. Tapi jangan salah ya, Bapak Ibu. Banyak juga lansia yang justru menghindari pisang karena takut gula. Padahal, kalau dikonsumsi dalam jumlah wajar, misalnya satu buah pisang ukuran sedang di pagi hari, itu justru membantu menstabilkan energi dan membuat kita tidak gampang lapar. Ada satu penelitian menarik dari Journal of Aging and Physical Activity yang menyebutkan bahwa orang lanjut usia yang rutin mengonsumsi buah tinggi kalium, seperti pisang mengalami penurunan risiko kelemahan otot hingga 27%. Artinya, makan pisang secara rutin bisa memperlambat sarkopenia. Nah, biar nggak bosan, Bapak Ibu bisa coba beberapa cara berikut untuk mengonsumsi pisang. Langsung makan setelah bangun tidur, setelah minum air hangat. Pisang kukus, cocok untuk lansia dengan pencernaan lemah. Campur ke dalam oatmeal atau bubur kacang hijau. Dijadikan smoothies bersama susu rendah lemak dan sedikit madu, untuk yang tidak punya diabetes. Kalau Bapak Ibu punya masalah gula darah, sebaiknya pilih pisang yang tidak terlalu matang. Karena makin matang, kadar gula alaminya juga meningkat. Dan kalau ada gangguan ginjal, sebaiknya konsultasikan dulu ke dokter. Karena kalium dalam pisang bisa berlebihan kalau fungsi ginjal tidak baik. Jadi kesimpulannya, pisang itu buah sederhana, murah, dan sangat cocok untuk membantu menjaga kekuatan otot lansia, asal dikonsumsi dengan cara yang tepat dan jumlah yang wajar. Setelah pisang, buah yang juga sering ada di meja makan orang Indonesia dan harganya sangat terjangkau adalah pepaya. Bapak Ibu mungkin sudah terbiasa makan pepaya sebagai pencuci mulut. Tapi ternyata, pepaya juga sangat baik untuk menjaga kekuatan otot, terutama bagi lansia. Kenapa pepaya? Pepaya kaya akan vitamin C,
vitamin A, dan juga mengandung enzim alami bernama papain. Papain ini membantu tubuh mencerna dan menyerap protein lebih efisien. Dan seperti kita tahu, protein sangat penting untuk memperbaiki dan mempertahankan massa otot. Ada satu penelitian dari jurnal Nutrition and Metabolism yang menyebutkan bahwa konsumsi buah kaya vitamin C dan enzim pencernaan, seperti pepaya dapat membantu mempercepat regenerasi otot setelah kelelahan atau cedera ringan, terutama pada orang lanjut usia. Dan tak hanya itu, pepaya juga sangat baik untuk lansia yang punya masalah pencernaan. Bentuknya lembut, tinggi serat, dan bisa membantu melancarkan buang air besar. Jadi, bagi lansia yang sering merasa perut kembung atau sembelit, makan pepaya bisa jadi solusi ganda, melancarkan pencernaan dan menjaga kekuatan otot. Bagaimana cara konsumsinya agar tidak bosan? Bapak Ibu bisa coba beberapa cara berikut. Langsung dimakan setelah sarapan atau makan siang, sebagai pencuci mulut. Diparut halus lalu ditambah perasan jeruk nipis, untuk sensasi segar dan vitamin tambahan. Dibuat rujak buah lunak, bisa dicampur dengan potongan pisang dan alpukat. Dicampur dalam jus segar tanpa gula, bisa disajikan dingin siang hari. Tapi tetap hati-hati ya, Bapak Ibu. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat mengonsumsi pepaya. Pertama, pepaya yang terlalu matang bisa memicu diare, apalagi kalau dimakan dalam jumlah banyak. Kedua, bagi lansia yang punya riwayat lambung sensitif, lebih baik hindari pepaya yang masih muda dan agak keras karena bisa memicu asam lambung. Ketiga, jangan dijadikan pengganti makan utama. Tetap imbangi dengan lauk berprotein seperti tempe, tahu, atau telur rebus. Dan satu lagi, Bapak Ibu, jangan pernah berpikir bahwa makan buah hanya untuk orang sakit perut. Buah seperti pepaya justru bisa menjadi kunci untuk tetap aktif dan bertenaga di usia senja, asal dikonsumsi dengan cara dan jumlah yang tepat. Jadi, kalau Bapak Ibu ingin menguatkan otot dan sekaligus menjaga pencernaan tetap lancar, pepaya bisa jadi pilihan kedua yang luar biasa. Bapak Ibu yang saya hormati, siapa yang menyukai alpukat? Buah satu ini memang punya rasa lembut dan khas, sering dijadikan jus atau campuran es. Tapi jangan salah, alpukat bukan cuma enak, tapi juga sangat berguna untuk kesehatan otot dan sendi, terutama untuk usia 60 tahun ke atas. Apa keistimewaannya? Alpukat mengandung lemak tak jenuh tunggal, yang dikenal sangat baik untuk menurunkan peradangan di dalam tubuh. Untuk lansia, peradangan bisa jadi musuh besar, terutama di bagian persendian dan otot. Lemak sehat ini membantu menjaga fleksibilitas jaringan otot dan sendi agar tetap lentur dan kuat. Selain itu, alpukat juga kaya akan vitamin E, vitamin K, dan kalium. Vitamin E berperan sebagai antioksidan yang melindungi sel otot dari kerusakan, sedangkan kalium membantu menjaga kontraksi otot tetap stabil dan mencegah kram. Dalam sebuah studi dari The American Journal of Clinical Nutrition, lansia yang mengonsumsi makanan tinggi lemak sehat dan vitamin E secara rutin menunjukkan respon otot yang lebih cepat saat bergerak, dan pemulihan otot yang lebih baik setelah kelelahan ringan. Tapi yang paling penting, alpukat itu mudah dikunyah dan tidak menyusahkan pencernaan. Banyak lansia yang takut makan daging karena keras atau takut seret di tenggorokan. Nah, alpukat bisa jadi sumber lemak dan energi yang lembut, aman, dan bergizi tinggi. Beberapa cara sederhana menikmati alpukat untuk lansia. Dilumatkan dan dimakan langsung dengan sedikit garam atau madu, jika tidak punya diabetes. Dicampur dalam roti gandum, sebagai olesan pengganti margarin. Dijadikan smoothies lembut dengan susu rendah lemak atau susu kedelai. Dicampur potongan buah lain, seperti pisang atau pepaya, jadi salad sehat. Tapi seperti biasa, tetap ada hal-hal yang harus diperhatikan saat mengonsumsi alpukat. Pertama, alpukat memang tinggi lemak sehat, tapi tetap mengandung kalori tinggi. Jadi sebaiknya konsumsi tidak lebih dari 1/4 hingga 1/2 buah per hari, agar tidak menyumbang berat badan berlebih. Kedua, bagi yang punya riwayat kolesterol tinggi atau trigliserida, sebaiknya berkonsultasi dulu dengan dokter. Meski lemaknya sehat, tetap harus disesuaikan. Ketiga, hindari menambahkan gula berlebihan atau susu kental manis, karena justru bisa mengganggu manfaat alaminya. Jadi, kalau Bapak Ibu ingin menjaga otot tetap kuat, sendi tidak kaku, dan tubuh terasa lebih lentur saat bergerak, alpukat bisa jadi teman baik dalam menu harian. Buah berikutnya yang akan kita bahas juga tidak kalah hebat.
Sekarang kita bahas buah yang sering dianggap hanya sebagai camilan segar, apalagi kalau dicocol garam atau sambal rujak. Tapi ternyata, mangga muda juga menyimpan manfaat luar biasa untuk kekuatan otot dan daya tahan tubuh lansia. Bapak Ibu mungkin bertanya, kenapa mangga muda, bukan mangga matang? Jawabannya karena mangga muda mengandung vitamin C yang lebih tinggi, serta zat besi dan antioksidan yang dapat membantu memperbaiki sel-sel otot dan meningkatkan kekebalan tubuh. Untuk lansia yang mulai kehilangan nafsu makan, mangga muda yang segar dan asam ini justru bisa membantu merangsang selera makan, sehingga tubuh mendapatkan asupan nutrisi yang lebih seimbang. Kombinasi antara vitamin C dan zat besi dalam mangga muda juga terbukti meningkatkan produksi kolagen dan membantu proses penyembuhan mikrokerusakan otot akibat aktivitas harian. Sebuah studi dari Journal of Food Science and Technology menyebutkan bahwa konsumsi mangga muda secara rutin, dalam jumlah wajar, dapat meningkatkan kadar antioksidan dalam tubuh dan memperkuat respons sistem imun, terutama pada kelompok lansia dengan penurunan fungsi otot ringan. Namun tentu, tidak semua mangga muda cocok untuk semua orang. Kita harus tahu cara memilih dan mengonsumsinya agar aman dan bermanfaat. Cara sederhana mengonsumsi mangga muda untuk lansia. Iris tipis dan cocol sedikit garam atau perasan jeruk nipis, sebagai rujak ringan. Campur dalam jus segar tanpa gula, bisa ditambah sedikit madu jika tidak ada diabetes. Parutan mangga muda dalam lalapan sayur, dengan sambal yang tidak pedas. Tapi ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, jangan pilih mangga yang terlalu asam atau keras. Bisa memicu asam lambung naik, terutama bagi lansia yang punya masalah MAC atau GERD. Kedua, batasi jumlahnya, cukup 2-3 potongan tipis saja per hari, jangan sampai berlebihan. Ketiga, hindari menambahkan saus rujak instan atau gula merah cair yang berlebihan, karena bisa mengganggu keseimbangan gula darah. Mangga muda juga sangat baik dikombinasikan dengan buah lain seperti pepaya atau alpukat, sebagai bagian dari rujak sehat. Dan untuk Bapak Ibu yang sedang masa pemulihan atau merasa tidak nafsu makan, mangga muda bisa jadi pembuka selera yang alami dan menyegarkan. Buah kelima, kurma energi alami dan perlindungan otot bagi lansia. Bapak dan Ibu yang saya hormati, buah yang satu ini ukurannya kecil, warnanya coklat tua, dan rasanya manis alami. Tapi jangan salah, di balik bentuknya yang sederhana, kurma menyimpan manfaat luar biasa untuk tenaga, ketahanan tubuh, dan kekuatan otot, terutama pada usia lanjut. Di banyak budaya Timur Tengah, kurma sudah dikenal sebagai makanan pokok yang penuh energi. Bahkan, Nabi Muhammad SAW sendiri sangat menyukai kurma, dan kurma menjadi menu pembuka puasa selama berabad-abad. Tapi pertanyaannya, apa hubungan kurma dengan kekuatan otot lansia? Jawabannya ada pada kandungan gizinya. Kurma mengandung berbagai nutrisi penting, di antaranya magnesium, yang berperan besar dalam kontraksi otot dan membantu meredakan kejang otot. Potasium, seperti pada pisang, yang menjaga kerja otot tetap stabil dan mencegah kelemahan. Zat besi, yang membantu mengangkut oksigen ke jaringan otot. Gula alami, glukosa dan fruktosa, yang langsung diserap tubuh dan memberikan energi cepat tanpa memicu lonjakan gula darah yang drastis. Antioksidan polifenol, yang melindungi sel tubuh termasuk otot dari kerusakan akibat radikal bebas. Kombinasi inilah yang membuat kurma menjadi buah ideal untuk mengawali aktivitas, terutama bagi lansia yang sering mengeluh lelah di pagi hari, tidak kuat berdiri lama, atau mudah terjatuh saat berjalan. Dalam sebuah penelitian yang diterbitkan oleh International Journal of Food Sciences and Nutrition, disebutkan bahwa konsumsi 2-3 buah kurma sebelum aktivitas ringan terbukti dapat meningkatkan performa fisik lansia sebesar 17-21, khususnya dalam aspek daya tahan dan kekuatan cengkeraman tangan. Dan bukan cuma itu, kurma juga dapat membantu lansia yang kurang makan atau kehilangan nafsu makan. Manis alaminya memberi sinyal bahagia ke otak dan membuat tubuh lebih siap menerima makanan berikutnya. Ini penting untuk menjaga asupan nutrisi harian yang cukup, karena tanpa makan cukup, otot pun akan cepat menyusut. Namun tentu saja, seperti buah lain, cara konsumsinya harus diperhatikan. Bagaimana cara menikmati kurma untuk lansia? Dimakan langsung 2-3 buah di pagi hari, setelah minum air hangat. Dicampur dalam bubur gandum, oat, atau bubur kacang hijau sebagai pemanis alami. Dipotong kecil dan dicampur dalam smoothies pisang atau pepaya.
Dicelup sebentar ke dalam air hangat untuk tekstur yang lebih lembut, terutama bagi lansia dengan gigi sensitif atau gigi palsu. Bentuk dan rasa kurma juga sangat cocok untuk lansia Indonesia yang senang makanan manis, tapi mulai harus membatasi gula buatan. Tapi tetap perlu hati-hati ya, Bapak Ibu. Meski kurma memiliki banyak manfaat, ada beberapa peringatan penting yang perlu diperhatikan. Pertama, meskipun kurma mengandung gula alami, tetap perlu dibatasi bagi lansia dengan diabetes. Batas aman, 1-2 buah per hari, dan tidak dikonsumsi bersamaan dengan karbohidrat tinggi. Kedua, pilih kurma yang tidak diawetkan atau diberi tambahan sirup gula. Lebih baik memilih kurma utuh tanpa tambahan pemanis, misalnya kurma sukari, kurma ajwa, atau kurma medjool. Ketiga, bagi lansia dengan gangguan ginjal, konsumsi kurma harus dikontrol karena kandungan kalium dan fosfatnya yang bisa memperberat kerja ginjal jika jumlahnya berlebihan. Keempat, kurma cukup tinggi kalori. Jadi, kalau dikonsumsi berlebihan tanpa aktivitas, bisa menyebabkan berat badan naik dan menambah beban pada lutut dan kaki. Jadi, intinya begini, kurma adalah sahabat baik otot lansia, tapi seperti sahabat lainnya, harus ditemani dengan bijak. Kalau dimakan secara rutin dan seimbang, kurma bisa bantu memberi energi instan, menjaga fungsi otot tetap kuat, dan sekaligus memberi semangat di awal hari. Bayangkan, hanya dengan makan 2 buah kurma dan 1 buah pisang setiap pagi, lansia bisa mendapatkan karbohidrat, kalium, magnesium, dan vitamin dalam sekali makan. Bapak Ibu yang saya hormati, saat cuaca sedang panas, atau tubuh terasa letih dan pegal, kadang kita cuma ingin satu hal, buah yang dingin, segar, dan menghilangkan haus. Dan salah satu buah yang paling sering muncul di pikiran tentu saja adalah semangka. Tapi tahukah Bapak Ibu, semangka bukan cuma menyegarkan. Buah ini ternyata mengandung senyawa yang secara langsung membantu meredakan nyeri otot, mengurangi kram, dan mempercepat pemulihan tubuh setelah aktivitas fisik ringan. Kandungan utama dalam semangka yang berperan besar untuk otot adalah L-citrulline, yaitu asam amino alami yang membantu meningkatkan aliran darah dan relaksasi otot. Potasium, yang menjaga keseimbangan elektrolit dan fungsi saraf otot. Vitamin C dan A, yang membantu pemulihan jaringan otot dan menangkal peradangan. Air alami, karena semangka terdiri dari sekitar 92% air, yang sangat penting untuk menjaga hidrasi sel otot. Banyak orang tidak sadar bahwa kekurangan cairan atau dehidrasi ringan saja bisa membuat otot cepat lelah dan mudah kram. Semangka membantu mengatasi ini secara alami, terutama bagi lansia yang malas minum air putih karena tidak merasa haus, padahal tubuh tetap butuh cairan. Ada satu penelitian menarik dari Journal of Agricultural and Food Chemistry yang menunjukkan bahwa konsumsi jus semangka sekitar 300 ml sebelum aktivitas fisik dapat mengurangi rasa nyeri otot pasca aktivitas hingga 40%, khususnya pada kelompok usia lanjut. Jadi, untuk Bapak Ibu yang sering merasa pegal setelah menyapu halaman, jalan pagi, atau bahkan setelah duduk lama, semangka bisa jadi solusi alami yang sangat membantu. Lalu bagaimana cara konsumsi yang aman dan menyenangkan untuk lansia? Cara menyantap semangka dengan benar. Potong dalam ukuran sedang dan disimpan dalam lemari es, agar segar tapi tidak terlalu dingin. Jadikan jus tanpa gula tambahan, cukup tambahkan perasan jeruk nipis jika ingin rasa sedikit asam. Campur dalam salad buah dingin, bersama potongan pepaya atau kiwi. Untuk lansia dengan gigi lemah, semangka bisa disaring sebagai jus atau dimakan bagian dalamnya saja yang lebih halus. Namun, seperti biasa, ada beberapa hal yang tetap perlu diperhatikan agar semangka benar-benar aman dan bermanfaat. Peringatan konsumsi semangka bagi lansia. Pertama, karena kandungan airnya sangat tinggi, semangka bisa menyebabkan sering buang air kecil, terutama kalau dimakan malam hari. Jadi sebaiknya dikonsumsi di pagi atau siang hari, bukan menjelang tidur. Kedua, meskipun rasanya ringan, semangka mengandung gula alami. Bagi lansia dengan diabetes, sebaiknya batasi porsi, tidak lebih dari 1-2 potong ukuran sedang per hari, dan tidak dijadikan jus secara rutin. Ketiga, untuk yang punya masalah pencernaan sensitif seperti mudah kembung, jangan langsung makan semangka dari kulkas. Biarkan dulu di suhu ruang sebentar agar tidak terlalu dingin bagi lambung. Keempat, pastikan semangka sudah matang sempurna. Semangka yang masih mentah atau terlalu keras bisa menyulitkan pencernaan
dan menyebabkan perut terasa penuh atau begah. Meskipun terlihat seperti buah ringan dan sekadar pelepas haus, semangka bisa menjadi bagian penting dalam pola makan lansia untuk menjaga otot tetap lentur, tubuh tidak cepat letih, dan rasa pegal lebih cepat hilang. Dan yang lebih menarik, karena semangka mudah ditemukan di pasar tradisional dengan harga murah, ini bisa jadi pilihan sehat yang tidak memberatkan kantong. Jadi, kalau Bapak Ibu merasa cepat lelah, atau sering pegal setelah aktivitas ringan, coba masukkan semangka ke dalam menu harian, asal waktu dan porsinya tepat. Bapak Ibu yang saya hormati, buah terakhir yang kita bahas hari ini mungkin belum sepopuler pisang atau pepaya. Tapi justru karena jarang dimakan, banyak orang belum tahu bahwa kiwi adalah salah satu buah terbaik untuk membantu memperkuat otot, menjaga daya tahan tubuh, dan mempercepat pemulihan lansia yang sering lelah. Apa yang membuat kiwi begitu spesial? Meskipun ukurannya kecil, kiwi mengandung vitamin C dalam jumlah sangat tinggi, bahkan lebih tinggi daripada jeruk. Vitamin K, E, dan folat yang penting untuk perbaikan jaringan. Antioksidan kuat, seperti lutein dan zeaxanthin, yang membantu memperlambat penuaan sel. Serat larut yang baik untuk pencernaan dan penyerapan nutrisi. Kandungan magnesium dan kalium, mendukung fungsi otot dan saraf. Satu buah kiwi saja bisa memenuhi lebih dari 100% kebutuhan vitamin C harian. Vitamin C ini sangat penting dalam proses sintesis kolagen, yaitu protein utama yang menyusun jaringan otot dan sendi. Tanpa cukup kolagen, tubuh akan lebih cepat mengalami pelemahan otot, nyeri sendi, dan kesulitan dalam bergerak bebas. Ada sebuah penelitian dari British Journal of Nutrition yang menemukan bahwa orang usia lanjut yang memiliki kadar vitamin C tinggi dalam darah mengalami penurunan risiko kelemahan otot hingga 33% dibandingkan yang kadar vitamin C-nya rendah. Ini menunjukkan pentingnya buah seperti kiwi dalam memperlambat penurunan fungsi fisik pada lansia. Selain itu, kandungan vitamin K dan E dalam kiwi juga membantu melindungi sel otot dari peradangan dan mempercepat penyembuhan jaringan yang rusak. Lalu, bagaimana cara konsumsi kiwi agar tetap aman dan menyenangkan? Kupas dan makan langsung di pagi atau siang hari. Jangan terlalu malam karena asamnya bisa memicu lambung. Campur dalam yogurt atau smoothies buah lembut, misalnya bersama pisang atau pepaya. Iris tipis dan sajikan dalam salad buah segar, tanpa tambahan gula. Untuk gigi sensitif, bisa dilumat dan disaring sebelum diminum sebagai sari buah. Tapi ada beberapa peringatan penting untuk konsumsi kiwi pada lansia. Pertama, kiwi memiliki rasa asam alami. Bagi lansia yang memiliki masalah lambung, MAC, atau GERD, sebaiknya konsumsi dalam jumlah kecil, 1/2 buah saja, dan tidak saat perut kosong. Kedua, kiwi mengandung oksalat dalam jumlah sedang, jadi perlu dibatasi pada lansia yang memiliki risiko batu ginjal. Ketiga, walau jarang, beberapa orang bisa mengalami reaksi alergi ringan, seperti gatal di mulut atau tenggorokan. Jadi jika Bapak Ibu baru pertama kali makan kiwi, cobalah sedikit dulu. Untuk Bapak Ibu yang ingin mencoba kiwi tapi kesulitan mencarinya, saat ini kiwi sudah banyak tersedia di supermarket dengan harga yang lebih terjangkau, terutama jenis hijau. Pilih yang kulitnya masih kokoh tapi lunak saat ditekan perlahan, tanda buah sudah matang dan manis. Dan kabar baiknya, karena rasanya segar dan sedikit asam, kiwi seringkali menambah selera makan lansia yang mulai bosan dengan rasa manis atau hambar. Dengan menambahkan kiwi ke dalam menu harian, Bapak Ibu bisa mendapat manfaat besar. Perbaikan jaringan otot, kekebalan tubuh yang lebih kuat, dan tubuh yang lebih cepat pulih dari kelelahan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, satu pertanyaan yang sering saya dengar saat membahas manfaat buah untuk lansia adalah, Bu, Pak, kapan sih sebenarnya waktu terbaik untuk makan buah? Soalnya saya kadang malah jadi kembung atau susah tidur setelah makan buah malam-malam. Pertanyaan itu sangat wajar. Karena meskipun buah-buahan yang tadi kita bahas punya banyak manfaat, seperti memperkuat otot, mencegah kelelahan, hingga melancarkan pencernaan, waktu konsumsinya bisa sangat menentukan apakah manfaatnya maksimal atau justru malah bikin gangguan baru. Maka dari itu, mari kita bahas waktu terbaik makan buah untuk lansia, berdasarkan kondisi tubuh, waktu aktivitas, dan kebiasaan tidur. 1 pagi hari, pukul 6-8 pagi waktu emas konsumsi buah energi. Di pagi hari, setelah bangun tidur dan minum air hangat, tubuh masih dalam kondisi kosong dan siap menerima nutrisi. Buah-buahan seperti pisang,
kurma, pepaya, kiwi. Sangat cocok dimakan di waktu ini, karena memberi energi alami untuk memulai hari, menghindarkan dari rasa lapar berlebihan sebelum sarapan, membantu melancarkan buang air besar, memberi asupan vitamin C dan potasium untuk otot yang baru akan aktif bergerak. Catatan penting, jika punya lambung sensitif, pilih buah yang tidak terlalu asam dan mudah dicerna, seperti pisang atau pepaya. 2. Antara sarapan dan makan siang, pukul 9:10-10 untuk menjaga stamina, nafsu makan. Ini adalah waktu yang baik untuk mangga muda, dalam porsi kecil, alpukat, semangka. Buah-buahan ini bisa menambah semangat dan nafsu makan sebelum makan siang. Memberikan asupan lemak sehat dan air untuk menjaga hidrasi. Menghindarkan ngemil tidak sehat seperti gorengan atau makanan manis. Catatan, untuk alpukat, hindari dicampur dengan gula atau kental manis. Cukup sedikit madu atau garam. 3 sore hari, pukul 15.00-16:30 untuk memulihkan energi setelah aktivitas. Jika Bapak Ibu aktif sepanjang hari, menyapu, menyiram tanaman, jalan pagi, sore hari bisa menjadi waktu untuk mengembalikan tenaga dengan buah-buahan segar. Pilih buah seperti semangka dingin, kiwi, pisang kukus atau smoothies buah campur. Tujuannya, menghindari ngemil makanan tinggi gula atau tepung. Mengisi kembali energi tubuh dengan cepat. Menjaga mood dan hidrasi tubuh agar tidak mengantuk berlebihan. 4 malam hari, pukul 18 ke atas waspada, bukan tidak boleh makan buah, tapi pilih yang tepat. Malam hari adalah waktu yang paling sering menimbulkan keluhan jika makan buah sembarangan. Kenapa? Karena sistem pencernaan sudah mulai melambat. Kandungan air atau gula tinggi bisa memicu buang air kecil malam hari. Asam buah bisa mengganggu lambung saat berbaring. Buah yang sebaiknya dihindari malam hari. Semangka, terlalu banyak air, bikin sering ke kamar mandi. Mangga muda dan kiwi, asam, bisa picu mak GERD. Kurma, kalori tinggi, bisa picu energi berlebih dan susah tidur. Buah yang boleh dikonsumsi malam hari, dalam jumlah kecil. Pepaya matang, melancarkan pencernaan, tidak membuat lambung panas. Alpukat, lemak sehat, bisa bantu tidur nyenyak asal tidak berlebihan. Tips penting, jika ingin makan buah malam hari, pastikan dilakukan paling lambat 2 jam sebelum tidur, dan hindari buah yang sangat dingin dari kulkas. Kesimpulan. Jadi, waktu terbaik makan buah untuk lansia adalah pagi hari, untuk energi, pencernaan, dan aktivitas otot. Menjelang siang dan sore, untuk pemulihan dan menjaga stamina. Malam hari, boleh, tapi harus pilih buah rendah asam, rendah air, dan dalam jumlah kecil. Buah bisa menjadi obat alami bagi tubuh. Asalkan kita tahu apa yang dimakan, berapa jumlahnya, dan kapan dimakannya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, satu tantangan yang sering dihadapi lansia dalam menjaga pola makan sehat adalah rasa bosan. Kadang sudah tahu bahwa buah-buahan itu baik, tapi kalau setiap hari makan pisang terus, pepaya terus, ya pasti rasanya seperti dipaksa sehat, bukan dinikmati sehat. Maka dari itu, bagian ini khusus saya buat untuk memberikan strategi sederhana mengombinasikan buah-buahan, agar tidak membosankan, tidak bikin kembung atau gangguan pencernaan, tetap memberikan manfaat optimal bagi otot, sendi, dan tenaga. Bisa diikuti dalam aktivitas harian lansia di rumah. 1. Gunakan prinsip 3 warna buah per hari. Agar tidak bosan, pilih buah berdasarkan warna yang berbeda setiap harinya. Contohnya, warna oranye kuning, pepaya, mangga matang. Warna hijau, kiwi, alpukat. Warna merah pink, semangka, apel merah. Warna coklat, kurma. Warna putih, pisang, pir. Contoh kombinasi dalam satu hari. Pagi, pisang kurma. Siang, pepaya kiwi. Sore, semangka alpukat. Dengan mengatur warna, otomatis Bapak Ibu mendapatkan berbagai jenis antioksidan dan vitamin yang berbeda. 2. Atur dalam bentuk sajian yang beragam. Jangan hanya dimakan langsung. Variasi bentuk bisa menambah selera makan.
Berikut ide sajian praktis. Buah potong dingin, semangka, pepaya. Smoothies campur, pisang, alpukat, susu kedelai. Salad buah tanpa gula, kiwi, pepaya, pir. Cemilan sore, 1 buah kurma dan 3 iris tipis mangga muda. Sarapan pengganti roti, alpukat dilumat dan dioleskan ke roti gandum. Cukup 1 bentuk berbeda tiap waktu makan sudah membuat menu terasa segar dan tidak monoton. 3 jadwal kombinasi buah 1 hari untuk lansia, contoh. Pukul 6.30, setelah bangun. Air hangat, 1 buah pisang, 1 kurma. Manfaat, energi cepat, kalium, dan serat. Pukul 9, selingan ringan. 3 iris pepaya, 1/2 buah kiwi. Manfaat, vitamin C, serat, dan antioksidan. Pukul 12, makan siang utama. Lauk sehat, nasi, salad buah kecil, alpukat, mangga. Manfaat, lemak sehat dan vitamin. Pukul 15.30, ngemil sore. Jus semangka tanpa gula, 150-200 ml. Manfaat, hidrasi dan anti kram otot. Pukul 18, makan malam. Makan utama, 2 potong kecil pepaya matang. Manfaat, melancarkan pencernaan, bantu tidur. Catatan penting, jika punya kondisi khusus seperti diabetes, gangguan ginjal, atau lambung sensitif, tetap konsultasikan jumlah dan jenis buah yang cocok dengan tenaga kesehatan. Tips bonus. Simpan buah dalam wadah transparan di kulkas atau meja makan. Lansia cenderung makan lebih banyak jika makanan terlihat jelas. Libatkan pasangan atau anggota keluarga saat menyiapkan buah. Selain mempererat hubungan, juga membuat lansia merasa lebih dihargai dan senang makan. Gunakan piring kecil agar tidak merasa dipaksa makan banyak. Cukup sajikan 2-3 potong buah dalam setiap waktu. Ganti buah per 2-3 hari, bukan per minggu. Ini menjaga rasa tetap segar dan tidak membosankan. Dengan mengikuti tips ini, Bapak Ibu bisa menjaga kekuatan otot dan tenaga tanpa perlu tambahan suplemen yang mahal, cukup dari kebiasaan sederhana dan buah alami yang tersedia di sekitar kita. Bapak dan Ibu yang saya hormati, izinkan saya bercerita sedikit. Cerita ini datang dari salah satu penonton channel ini, yang sudah mengizinkan kisahnya untuk dibagikan agar bisa jadi semangat bagi Bapak Ibu yang lain. Namanya Bu Ningsih, seorang ibu rumah tangga berusia 67 tahun yang tinggal di daerah Sleman, Yogyakarta. Beberapa bulan lalu, Bu Ningsih mengalami masa yang cukup berat. Beliau sering merasa lemas saat berdiri dari duduk, dan pernah beberapa kali hampir terjatuh saat mengambil air wudhu. Anaknya sempat panik, karena ibunya dulu terkenal sangat aktif, suka menyapu halaman, ikut pengajian, dan bahkan merawat cucu yang masih TK. Setelah diperiksa ke dokter, tidak ada penyakit berat. Tapi dokter menyampaikan dengan jelas, "Bu, otot ibu mulai melemah. Kalau tidak diperkuat, lama-lama akan sulit berjalan tanpa bantuan." Itu menjadi pukulan besar bagi Bu Ningsih. Karena beliau merasa belum tua, tapi tubuhnya seperti tidak bisa diajak kerjasama. Awalnya Bu Ningsih sempat merasa putus asa. Tapi kemudian, anaknya menemukan video tentang kekuatan buah-buahan untuk lansia. Ya, salah satunya video dari channel ini. Mereka mulai mencoba sesuatu yang sangat sederhana. Mengganti cemilan dan sarapan Bu Ningsih dengan kombinasi buah harian. Apa yang berubah? Bu Ningsih mulai makan pisang dan kurma setiap pagi, minum jus semangka di sore hari, dan menjadikan alpukat atau pepaya sebagai camilan malam, bukan biskuit manis seperti dulu. Dalam 3 minggu pertama, beliau sudah jarang merasa lemas saat bangun pagi. Bulan berikutnya, beliau mulai bisa jalan pagi keliling gang tanpa berhenti. Dan yang paling membahagiakan, beliau tidak pernah jatuh lagi sejak 2 bulan terakhir, dan justru jadi suka ngajak tetangganya ikut makan buah bareng tiap sore. Tentu hasil ini tidak instan. Tapi yang luar biasa dari kisah Bu Ningsih adalah, semua perubahan ini terjadi tanpa obat tambahan, tanpa alat olahraga mahal, hanya dari ketekunan makan buah yang tepat dan teratur. Bahkan dokter puskesmas sempat bilang, "Bu, tensi ibu lebih stabil sekarang. Buah ternyata lebih manjur daripada suplemen mahal." Apa yang bisa kita petik dari kisah Bu Ningsih? Bahwa usia tidak selalu menentukan kekuatan, tapi pola makan sangat menentukan pemulihan. Bahwa buah bukan sekadar pencuci mulut,
tapi bisa menjadi penyembuh alami otot dan tenaga. Bahwa niat kecil untuk berubah, kalau dilakukan terus-menerus, bisa memberi hasil besar dalam jangka panjang. Dan yang paling penting, buah-buahan itu dekat dengan kita. Tidak perlu merek mahal, tidak harus impor. Bahkan pisang dari kebun tetangga atau pepaya dari tukang sayur bisa menyelamatkan masa tua kita dari kelelahan, rasa sakit, dan kehilangan kendali atas tubuh sendiri. Bapak dan Ibu yang saya sayangi, kita sudah berbicara panjang tentang 7 buah luar biasa yang bisa membantu menguatkan otot, mengurangi rasa lelah, dan mencegah risiko jatuh di usia lanjut. Mulai dari pisang yang kaya potasium, pepaya yang lembut di perut, alpukat dengan lemak sehatnya, kurma yang memberi tenaga cepat, hingga semangka dan kiwi yang membantu otot lebih rileks dan pulih setelah beraktivitas. Dan semua itu tidak perlu mahal, tidak perlu impor, dan tidak sulit ditemukan. Yang paling dibutuhkan adalah kemauan untuk mulai. Cukup 1 potong pepaya di pagi hari, atau 1 buah pisang setiap sarapan, itu sudah langkah besar untuk merawat tubuh agar tetap kuat, bergerak bebas, dan tidak cepat letih. Bapak Ibu, usia memang bertambah, tapi kita tetap bisa memilih apakah tubuh ini akan melemah perlahan, atau justru semakin terawat dan terjaga dengan langkah kecil yang konsisten. Dan buah-buahan, yang diciptakan alami oleh Tuhan, bisa menjadi kunci sederhana untuk menjaga otot tetap lentur, sendi tetap kuat, dan tubuh tidak cepat menyerah. Ingat, otot lemah bukan karena usia, tapi karena kurang dirawat. Buah bukan sekadar makanan, tapi juga bentuk cinta kita pada diri sendiri. Dan yang terpenting, memulai dari 1 langkah kecil bisa menyelamatkan langkah-langkah besar ke depan. Kalau hari ini Bapak Ibu hanya mampu beli pepaya, tidak apa-apa. Besok bisa tambah pisang. Lusa coba kurma. Yang penting, mulai, rasakan, dan teruskan. Kalau Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat, yuk absen di kolom komentar. Tuliskan nama dan dari kota mana menonton hari ini. Misalnya, Bu Sri, dari Sidoarjo. Saya siap makan pepaya tiap pagi. Dan kalau Bapak Ibu ingin terus belajar hidup sehat dan ringan di usia lanjut, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, agar tidak ketinggalan video baru setiap minggunya. Salam dan terima kasih. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk semua penonton setia dari Jakarta Pusat, Padang, Kendari, Tegal, Mojokerto, hingga Samarinda yang selalu hadir dan semangat menjaga kesehatan. Semoga setiap langkah kecil Bapak Ibu hari ini jadi jalan menuju tubuh yang lebih kuat, jiwa yang lebih tenang, dan masa tua yang penuh makna. Sampai jumpa di video berikutnya. Sehat, kuat, dan bahagia selalu.